jin, dan pemuda Majusi. Di sudut desa Bani Sa'ad yang teduh, dikelilingi oleh bukit-bukit kapur dan aliran sungai kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Azka. Wajahnya yang rupawan seringkali diselimuti ekspresi cemberut, seolah beban dunia berada di pundaknya. Azka bukanlah pemuda yang ramah. Ia cenderung menyendiri, menghindari keramaian, dan matanya selalu memancarkan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Azka dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada ajaran nenek moyang mereka, penyembah api. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghormati api sebagai sumber kehidupan dan menjaga obor suci di kuil sebagai ritual harian. Baginya, api adalah cahaya yang menerangi kegelapan, simbol kekuatan, dan satu-satunya entitas yang pantas disembah. Ia tumbuh dengan keyakinan yang mengakar, tak pernah mempertanyakan apa yang telah diwariskan kepadanya. Namun, kedamaian desa Bani Sa'ad mulai terusik. Di seberang lembah, di desa yang berjarak beberapa jam perjalanan, terdengar kabar tentang ajaran baru yang dibawa oleh seorang musafir. Ajaran ini menyebar dengan cepat, mengajak orang-orang untuk menyembah satu Tuhan, bukan api atau berhala. Mereka menyebutnya Islam. Awalnya, kabar itu hanya dianggap sebagai desas-desus. Namun seiring waktu, beberapa penduduk desa Bani Sa'ad, terutama kaum muda, diam-diam mulai tertarik. Mereka mendengarkan kisah-kisah tentang kebaikan, pengampunan, dan janji surga yang membuat hati mereka bergetar. Beberapa dari mereka bahkan mulai meninggalkan ritual kuno dan menjalankan sholat. Sebuah ritual yang bagi Azka terlihat aneh dan tidak masuk akal. Azka menyaksikan semua perubahan itu dengan amarah. Ia melihat tetangganya yang dulu selalu membawa persembahan untuk api, kini menundukkan kepala ke tanah. Bagi Azka, ini adalah sebuah pengkhianatan. Islam, menurutnya, adalah ajaran yang merusak tradisi, yang mencoba memadamkan api suci dan menggantikannya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ia merasa marah dan takut. Takut tradisi yang ia yakini akan lenyap ditelan zaman. Setiap kali ia mendengar lantunan azan, hatinya bergetar bukan karena keindahan, melainkan karena kebencian yang mendalam. Suara itu, baginya adalah lonceng kematian bagi keyakinannya. Suatu sore, ketika ia berjalan di dekat kuil suci, ia melihat sekelompok pemuda yang dulu menjadi teman bermainnya, kini berkumpul di bawah pohon kurma. Mendengarkan seorang pria tua bercerita tentang kebesaran Allah. Azka berhenti sejenak, memandang mereka dengan tatapan nanar. Dulu, mereka adalah satu, menyembah api yang sama. Kini, jurang pemisah telah terbentuk. Azka merasa kesepian, seolah dunianya yang damai kini terpecah belah. Ia kembali ke rumah dengan hati yang berat, rasa sakit, dan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bersumpah dalam hati untuk melindungi tradisi nenek moyangnya, Bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan ajaran baru yang dianggapnya sebagai musuh. Malam itu, Azka tidak bisa tidur. Janjinya untuk melindungi tradisi leluhur kini memenuhi pikiran. Ia merasa tidak bisa lagi berpangku tangan melihat keyakinannya perlahan memudar. Kebencian yang membara dalam dadanya memunculkan ide yang nekat. ia harus melakukan sesuatu yang bisa menyadarkan semua orang. Sebuah tindakan yang berani dan tak terduga, Yang akan menunjukkan betapa kuatnya keyakinan mereka. Rencananya sederhana, namun sangat mengguncang. Ia akan pergi ke musola kecil di seberang bukit, tempat di mana ajaran baru itu mulai berkembang dan melakukan sesuatu yang akan membuat para pengikutnya berpikir dua kali. Ia akan menantang ajaran itu secara langsung,
menunjukkan bahwa keyakinan mereka rapuh dan tidak memiliki kekuatan. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Azka mengendap-endap keluar dari rumah. Dengan membawa sekantong kotoran hewan, ia berjalan dalam gelap, Menyusuri jalan setapak yang biasa digunakan untuk berburu. Dinginnya embun pagi tidak memadamkan amarahnya, justru membuatnya semakin bertekad. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya tiba di depan musola yang menjadi pusat perhatian itu. Bangunannya sederhana, terbuat dari batu dan kayu, namun di mata Azka, tempat itu adalah sarang musuh. Mengangkat kantong kotoran itu, siap untuk melemparkannya ke dalam. Sebuah tindakan yang ia anggap sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan ajaran itu terhadap Namun, sebelum tangannya sempat melempar, sebuah suara berat dan berwibawa menghentikannya. "Berhenti, wahai pemuda." Suara itu bukan berasal dari manusia. Azka menoleh ke belakang, dan di bawah remang-remang cahaya fajar, ia melihat sesosok makhluk tinggi, berbalut jubah hitam pekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya memancarkan cahaya yang menusuk. Makhluk itu melayang beberapa jengkal di atas tanah. Azka membeku. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini menjalari setiap pembuluh darahnya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. "Kau berani mencemari rumah Tuhanku?" Tanya sosok itu dengan nada tenang namun penuh kekuatan. Apa yang kau lakukan ini bukan hanya merusak, tetapi juga menodai jiwamu sendiri. Azka hanya bisa terdiam. Kantong di tangannya terasa semakin berat. Sosok itu terus melayang mendekat. "Aku tahu apa yang ada di hatimu. Amarah dan ketakutan. Tapi ketahuilah, amarahmu ini hanya akan membawamu pada kehancuran." Azka berusaha melarikan diri, namun kakinya terasa terpaku. Ia tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, lalu dengan gerakan yang sangat cepat, meraih tangan Azka. Tiba-tiba, Azka merasakan sakit yang teramat sangat di tangannya, seperti terbakar. "Dengarkan aku, wahai pemuda," bisik sosok itu. "Kembali dan renungkanlah perbuatanmu. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kebencian." Azka akhirnya jatuh pingsan, tak sanggup menahan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Ia terjatuh, kantong kotoran itu terlepas dari genggamannya. Ketika ia membuka mata kembali, ia sudah berada di dekat sungai. Tubuhnya basah kuyup. Matahari sudah meninggi dan ia tidak melihat sosok aneh itu lagi. Yang tersisa hanyalah tangan kirinya yang terasa mati rasa. Kejadian itu membuatnya terguncang. Mimpinya untuk mengusir ajaran baru itu kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak masuk akal. Siapakah sosok itu? Mengapa ia melindunginya? Azka tidak memiliki jawaban. Ia hanya tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dan kuat di luar sana. Sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Kejadian ini menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam yang mengerikan itu, Azka dihantui oleh bayangan sosok berjubah hitam. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat kilatan cahaya dari mata sosok itu. Tangan kirinya yang sempat mati rasa, kini terasa hangat, namun rasa itu bukan rasa nyaman, melainkan seperti ada sesuatu yang merambat di bawah kulitnya. Ia tahu kejadian itu bukanlah mimpi, dan rasa sakit itu nyata. Azka merasa kebingungan, dan rasa takut yang sebelumnya membuatnya ingin melarikan diri, kini berubah menjadi tekad untuk mencari tahu. Siapakah sosok itu?
Mengapa ia melindunginya? Dan apa yang ia inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menggerogoti ketenangan yang tersisa. Aska memutuskan untuk kembali ke musola yang dulu ingin ia cemari. Namun kali ini bukan untuk merusak, melainkan untuk mencari jawaban. Ia datang di waktu sholat, dan dari kejauhan ia melihat para pengikut ajaran baru itu berbaris rapi, menundukkan kepala dan bersujud. Aska memperhatikan mereka dengan seksama. Ada keikhlasan di wajah mereka, ketenangan yang belum pernah ia lihat. Mereka tidak terlihat lemah atau bodoh seperti yang ia pikirkan. Justru mereka terlihat kuat. Seada kekuatan tak terlihat yang menopang mereka. Di tengah-tengah kerumunan itu, Aska melihat seorang pria tua yang menjadi imam. Wajahnya memancarkan cahaya yang damai. Pria itu adalah orang yang sering ia lihat bercerita di bawah pohon kurma. Setelah sholat selesai, Aska memberanikan diri mendekati pria tua itu. "Apa yang kau lakukan di sini, Aska?" tanya pria tua itu dengan lembut tanpa ada nada curiga. Aska terkejut. Pria itu mengenalnya. Aku hanya ingin tahu," jawab Aska ragu-ragu. "Aku ingin tahu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak terlihat." Pria tua itu tersenyum. "Kau ingin tahu, tapi hatimu masih tertutup. Buka hatimu, nak, dan kau akan menemukan jawabannya." Pria tua itu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, namun ia menyarankan Aska untuk membaca sebuah gulungan yang berisi tulisan-tulisan yang mereka yakini sebagai wahyu dari Tuhan. "Ambillah ini," kata pria tua itu, menyerahkan sebuah gulungan perkamen. "Bacalah dengan hatimu, bukan dengan matamu." Aska menerima gulungan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, dorongan untuk mencari jawaban jauh lebih kuat daripada rasa takut dan kebenciannya. Ketika ia kembali ke rumah dan membuka gulungan itu, ia menemukan tulisan-tulisan indah yang berisi kisah-kisah masa lalu dan janji-janji masa depan. Ia membaca tentang seorang rasul yang membawa ajaran kebenaran, tentang kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta, dan tentang kebaikan yang harusnya menyelimuti hati manusia. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Tulisan-tulisan itu seakan berbicara kepadanya. Ia membaca ayat-ayat yang menggambarkan sosok jin, makhluk dari api yang memiliki pilihan sama seperti manusia. Tangan kirinya yang terasa hangat kini mulai berdenyut, dan ia teringat pada sosok misterius yang menghentikannya. Mungkinkah sosok itu adalah jin yang baik? Aska merasakan gejolak batin yang luar biasa. Ia merasa telah hidup dalam kebohongan. Selama ini, ia menyembah api yang ia anggap kuat. Namun ia tidak pernah merasakan ketenangan seperti yang ia lihat di wajah para pengikut Islam. Kini, ia mulai mempertanyakan semua yang ia yakini. Ia merasa terhina, bukan oleh orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Jalan yang ia tempuh selama ini adalah jalan kebencian, dan ia kini menyadari betapa kosongnya jalan itu. Namun, mengubah keyakinan bukanlah hal yang mudah. Itu berarti ia harus meninggalkan semua yang ia kenal, semua yang telah diajarkan oleh leluhurnya. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Setiap malam, Aska duduk di sudut kamarnya, membolak-balik gulungan perkamen yang diberikan oleh pria tua itu. Setiap kalimat yang ia baca, setiap kisah yang ia temukan, seolah-olah mengikis fondasi keyakinan lamanya. Ia merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, tanpa arah, tanpa pelabuhan. Ia mulai merenung, membandingkan ajaran lama yang ia pegang teguh dengan ajaran baru yang kini memenuhi pikirannya. Ia memikirkan kebaikan dan kedamaian yang terpancar dari wajah para pengikut Islam, dan ia membandingkannya dengan kehampaan yang ia rasakan selama ini.
Namun di tengah-tengah pergulatan batinnya, Aska merasa ada sesuatu yang menarik tangannya ke arah api di perapian. Api itu yang dulu ia anggap suci, kini terasa asing. Ia mencoba membayangkan wajahnya sendiri, menyembah api yang menjilat-jilat, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya terasa kosong. Di sisi lain, ketika ia mencoba memejamkan mata dan membayangkan dirinya bersujud, ia merasakan ketenangan yang tak terlukiskan. Dua dunia yang berbeda, dua pilihan yang sulit, kini berhadapan langsung di hadapannya. Suatu malam, Aska merasa tidak bisa lagi menahan gejolak batinnya. Ia mengambil keputusan besar. Ia akan mengumumkan kepada ayahnya bahwa ia ingin meninggalkan ajaran Majusi. Ia tahu keputusan ini akan menjadi bencana. Namun ia merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian. Ia mendatangi ayahnya di depan perapian. Ayahnya yang berwibawa, yang selama ini menjadi panutannya, kini terlihat seperti orang asing. "Ayah!" panggil Aska dengan suara bergetar. Aku tidak bisa lagi menyembah api." Ekspresi ayahnya berubah drastis. Matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. "Apa maksudmu, Nak?" Ayahnya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Aku sudah menemukan jalan yang lebih benar, Ayah. Jalan yang membuat hatiku tenang." Lanjut Aska dengan keberanian yang ia kumpulkan dari sisa-sisa harapannya. Tanpa disangka, ayahnya marah besar. Ayahnya tidak hanya menolak, tetapi juga menampar wajah Aska. "Kau mengkhianati leluhurmu. Kau memalukan keluarga ini," bentak ayahnya. Aska terdiam, menahan rasa sakit. Ia tidak membalas. Ia tidak membantah. Ia hanya membiarkan air matanya mengalir. Ayahnya mengusirnya dari rumah, memaksanya untuk memilih antara keluarga dan keyakinan barunya. Aska berjalan keluar dari rumah dengan hati hancur. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, namun ia tahu ia tidak bisa kembali. Jalan yang ia pilih, jalan yang ia pikir akan membawanya pada kedamaian, kini terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia merasa semua usahanya sia-sia, dan ia kini sendirian di dunia yang luas ini. Semua perjuangan batinnya, semua luka hatinya, kini terasa sia-sia. Ia merasa dirinya sudah gagal. Namun di tengah keputusasaannya, tiba-tiba ia teringat sosok berjubah hitam itu. Sosok yang misterius itu tidak pernah meninggalkannya. Dan ia merasa ada satu harapan terakhir yang tersisa. Ia memejamkan mata dan mencoba fokus. Ia memikirkan kembali gulungan perkamen yang ia baca. Dan ia teringat sebuah ayat yang berisi tentang janji pertolongan dari Allah. Janji itu seolah-olah menjadi suar yang membimbingnya di tengah kegelapan. Aska berdiri dan mengambil nafas dalam-dalam. Jika ia sudah kehilangan segalanya, mengapa tidak mencoba satu hal lagi? Ia memutuskan untuk mencari pria tua itu. Ia tahu pria itu tidak akan mengusirnya, dan ia merasa pria itu adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini. Aska berjalan kembali ke musola, kali ini dengan niat yang berbeda. Ia tidak lagi membawa amarah, melainkan membawa hati yang penuh kehancuran dan harapan. Saat ia tiba, musola itu kosong. Ia duduk di salah satu sudut, memandangi ruangan yang hening. Hatinya terasa sakit, namun di tengah kesendirian itu, ia juga merasakan ketenangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Itu adalah pria tua itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di samping Aska, membiarkannya menangis. Setelah tangis Aska meredah, pria tua itu akhirnya berbicara. "Kau telah menempuh jalan yang sulit, Aska. Tapi ketahuilah, setiap luka yang kau rasakan
adalah bagian dari perjalananmu menuju cahaya. Pria tua itu tidak menghakimi. Ia hanya menawarkan kehangatan dan pemahaman. Aska menceritakan semuanya, tentang perasaannya, tentang konflik dengan ayahnya, tentang bagaimana ia diusir dari rumah. Pria tua itu mendengarkan dengan sabar, dan di akhir cerita, ia mengulurkan tangannya. Ikutlah bersamaku, nak. Kau tidak sendirian. Azka mengikuti pria tua itu menuju sebuah tempat yang ia sebut sebagai sumur bimbingan. Pria tua itu memintanya untuk melihat ke dalam sumur. Ketika Aska menunduk, ia tidak melihat pantulan wajahnya, melainkan melihat sosok berjubah hitam yang misterius. Sosok itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah suara bergema di benak Aska. Wahai pemuda, aku adalah jin dari golongan mukmin. Aku diperintahkan untuk mengujimu dan menunjukkan padamu jalan yang benar. Aska terkejut. Sosok itu bukan musuh, melainkan penolong. Ia menyadari bahwa selama ini sosok itu tidak menghentikannya untuk merusak, melainkan untuk melindunginya dari dirinya sendiri. Aska merasakan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa begitu bodoh karena telah menyia-nyiakan hidupnya untuk kebencian. Pria tua itu menjelaskan bahwa sosok jin itu adalah penjaga yang dikirim oleh Allah untuk membimbing orang-orang yang tersesat. Jin itu telah melihat potensi kebaikan dalam dirimu, Aska. Ia tahu hatimu tidak sepenuhnya dipenuhi kegelapan, kata pria tua itu. Aska akhirnya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia tidak lagi ragu. Perjalanan yang ia tempuh telah membawanya pada sebuah titik di mana ia harus memilih. Dan ia memilih jalan yang akan membawanya pada ketenangan sejati. Air mata mengalir di pipinya. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia merasakan ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian. Sejak saat itu, hidup Aska berubah total. Pria tua itu, yang kini ia panggil guru, membimbingnya dalam setiap langkah. Ia mengajarinya cara sholat, membacakan ayat-ayat suci, dan mengenalkannya pada komunitas yang hangat dan penuh kasih. Aska merasa menemukan keluarga baru, sebuah keluarga yang tidak dibatasi oleh ikatan darah, melainkan oleh iman yang sama. Luka batinnya akibat penolakan sang ayah masih terasa. Namun kini rasa sakit itu berganti dengan ketenangan. Ia tahu ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang membawa hatinya pada kedamaian yang sejati. Aska tidak lagi menjadi pemuda yang cemberut dan penuh amarah. Wajahnya kini memancarkan cahaya ketenangan, memancarkan kedamaian, dan ia tidak lagi menghindari orang-orang. Sebaliknya, ia mulai berbaur dan berbagi cerita tentang perjalanannya. Ia menceritakan tentang kebenciannya, tentang malam di mana ia mencoba merusak musola, dan tentang sosok jin misterius yang menyelamatkannya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik yang masih ragu maupun yang telah lama memegang teguh ajaran nenek moyang. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bawah pohon kurma, ia melihat ayahnya dari kejauhan. Ayahnya terlihat tua, matanya sayu, dan ia berjalan dengan langkah yang gontai. Aska merasa iba. Aska berdiri dan berjalan mendekati ayahnya, tidak dengan amarah atau kebencian, melainkan dengan hati yang penuh kasih. Ayah, panggil Aska dengan suara lembut. Ayahnya menoleh dan ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Aska tidak meminta maaf. Ia hanya tersenyum. Aku hanya ingin ayah tahu, aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Ayahnya terdiam, tidak mampu berkata-kata. Ia melihat putranya yang kini lebih damai, lebih bahagia, dan lebih tulus. Mata sang ayah berkaca-kaca,
bukan karena marah, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai. Ia telah mengusir putranya karena ketakutan dan tradisi. Dan kini ia melihat putranya kembali sebagai sosok yang jauh lebih baik. Sang ayah tidak mengucapkan kata-kata. Namun ia memeluk Aska dengan erat, seolah-olah ingin menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Cerita Aska adalah pengingat bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, ia datang dalam bentuk yang paling misterius, dalam wujud yang paling tak terduga, dan di saat kita merasa paling putus asa. Kisah transformasi Aska bukan hanya tentang perubahan keyakinan, Melainkan tentang perjalanan dari kebencian menuju kasih sayang. Dari kegelapan menuju cahaya, ia telah menemukan makna hidup yang sejati. Dan ia kini siap untuk menyebarkan cahaya itu kepada orang lain. Seperti yang telah ia terima dari sosok jin, dari pria tua, dan dari Tuhan yang Maha Pengasih.